warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu kita, Dr. Ina Magdalena MPD, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di presentasi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah implikasi genetik lingkungan dan otak terhadap pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ali Makil Nasrullah yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Christine Novita Sari Sipayung dan Nurmanita Yuniawan. Langsung saja kita mulai penyampaian penyajian materi. Saya Alim sebagai pembaca materi yang pertama. Implikasi genetik, lingkungan, dan otak terhadap pendidikan. Yang pertama, implikasi genetik terhadap pendidikan. Perkembangan fisik merupakan perubahan-perubahan dalam tubuh dan perubahan dalam menggunakan tubuhnya serta kemampuan fisik. Beberapa hal penting yang perlu dilakukan guru dalam menyikapi pengaruh genetik bagi perkembangan peserta didik sebagai berikut. A. Memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan individual anak. Dan B. Mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Selanjutnya, implikasi lingkungan terhadap pendidikan. Lingkungan adalah salah satu faktor yang paling besar pengaruhnya bagi pendidikan. Bila anak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik, santun, dan taat beragama, maka anak pun akan tercetak menjadi pribadi yang baik. Tetapi sebaliknya, pengaruh buruk dari lingkungan juga merupakan kebiasaan yang mudah menular. Selanjutnya, implikasi lingkungan terhadap pendidikan. MC Devi dan Format merekomendasikan beberapa hal penting dalam menyikapi pengaruh lingkungan bagi perkembangan peserta didik adalah menyadari bahwa sebenarnya faktor lingkungan sangat mempengaruhi setiap aspek perkembangan. Berbagai lingkungan yang mempengaruhi seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan lainnya. Berikutnya, implikasi perkembangan otak terhadap pendidikan. Otak adalah organ yang paling kompleks yang pernah dikenal di alam semesta. Otak adalah satu-satunya bagian tubuh yang paling berkembang dan secara otomatis dalam mempelajari dirinya sendiri. Setiap bagian otak mempunyai fungsi dan cara kerja yang berbeda-beda. Keseimbangan otak kiri dan kanan berpengaruh pada kualitas pemikiran atau kecerdasan seseorang. Karena jika hanya otak kiri saja yang berkembang baik tanpa diikuti perkembangan otak kanan, maka seseorang akan kurang memahami sesuatu karena konsentrasinya. Selanjutnya itu bagian-bagian otak beserta fungsinya. Fungsi otak bagian kiri. Otak kiri berperan dalam hal-hal yang berhubungan dengan logika, pemikiran, dan penalaran. Fungsi otak kiri juga mencakup keterampilan menulis dan membaca yang penting untuk matematika. Bagian otak inilah yang mengontrol kecerdasan intelektual atau IQ. Otak kiri bekerja seperti menghafal rumus, berpikir kritis, berpikir rasionalitas, dan sebagainya. Yang kedua itu fungsi otak bagian kanan. Otak kanan berperan dalam perkembangan kecerdasan emosional atau EQ. Fungsi otak kanan juga meliputi intuisi, persepsi, integrasi, dan berbagai bentuk ekspresi tubuh. Otak kanan bekerja seperti mendengarkan musik-musik, gambar-gambar yang menarik, mengekspresikan emosi dengan tarian atau lagu, mengembangkan emosional, dan sebagainya. Yang ketiga itu fungsi otak bagian tengah. Fungsi otak tengah digunakan untuk berbagai fungsi penting, seperti sistem visual, sistem pendengaran, dan pergerakan mata. Otak tengah merupakan penyumbang sekitar 20% dari seluruh volume otak, bertanggung jawab atas tidur, emosi, pengaturan bagian tubuh, hormon, seksualitas, penciuman, dan produk. Selanjutnya itu masa pubertas. Akhir usia sekolah, anak-anak memasuki masa yang disebut dengan pubertas, yaitu awal terjadinya pematangan seksual. Pada masa pubertas ini terjadi perubahan fisik yang dramatis yang disebut juga dengan percepatan pertumbuhan di seluruh bagian fisik, baik bertambah berat badan dan tinggi badan. Proporsi dan bentuk tubuh
maupun kematangan seksual. Seiring dengan bertambahnya usia anak, proses pembelajaran seharusnya lebih mendorong anak untuk mencari dan meneliti apa yang dikehendakinya, baik di sekolah, di rumah, di buku-buku, majalah, dan gambar, serta di alam atau lingkungan sekitarnya, sehingga ia memperoleh apa yang dikehendakinya. Pembelajaran seperti ini akan mendorong anak untuk berpikir, mengamati, merenungkan, dan menemukan secara kreatif. Demikian dari presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.